perihal program Bapak yang mentiadakan batasan umur itu. Oke teman-teman, kita langsung beralih ke masalah kampanye. Alasan Bapak mencalonkan jadi wakil gubernur itu tuh apa? Ya, sebetulnya kejadiannya memang tidak diperkirakan gitu ya. Pada saat itu saya sedang datang ke rumah Bu Siti Fadilah, kemudian kan ada Pak Darman. Ya, Pak Darman memang awalnya nggak memilih saya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sana Ibu Mira gitu. Tapi pada akhirnya mereka meminta saya untuk menjadi calon wakil gubernur. Kami sudah komit untuk berjuang bersama melalui jalur independen. Ada satu yang memberikan kesamaan satu visi mengenai adab. Sehingga hal itu mungkin yang memperhatikan kita untuk masuk ke jalur independen. Ya. Berarti atas kemauan Bapak sendiri juga untuk menjadi wakil Pak Darman ya. Perihal program Bapak yang mentiadakan batasan umur itu gimana? Ya, mungkin sebelum saya menjawab itu ya, saya ingin menceritakan dulu latar belakangnya ya, kenapa kok dicabut batas usia. Jadi yang pertama, saya ini juga seorang aktivis serikat pekerja. Saat ini ada 7.900 orang PHK setiap bulan di DKI Jakarta. Kenaikan PHK itu bisa meningkat 1000%. Ini karena perkembangan teknologi yang sangat cepat sehingga membuat banyak karyawan pekerja ini ter-PHK. Nah, pertanyaannya, mereka ter-PHK itu di saat usia mereka sudah 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun ya, sehingga hal ini yang menjadi perhatian kami karena jumlahnya yang sangat besar. Iya betul Pak. Mereka yang ter-PHK ini mau mencari kerja. Nah, pada saat mereka mau mencari kerja, mereka kesulitan. Ya, kenapa? Karena persyaratan batas usia kerja. Banyak yang mempersyaratkan harus usia 30 tahun. Ya, 35 tahun. Ya, bahkan sudah tidak bisa lagi ya, padahal usianya sudah 40 tahun tadinya. Nah, ini yang membuat menjadi mereka kebingungan mau kerja apa, padahal mereka punya kebutuhan rumah tangga, istri dan anak-anaknya, apalagi anak-anaknya lebih dari 2 orang ya, bayangkan. Kemudian mereka bisa jadi punya hutang, cicilan ya, yang harus mereka selesaikan secara rutin. Nah, ini yang membuat banyak dari mereka nggak ada jalan lain. Kata-kata mereka jadi ojol. Betul. Ya. Nah, sehingga jumlah ojol ini semakin hari semakin banyak. Nah, ini kan hal yang harus kita perhatikan. Sedangkan ojol sendiri dengan jumlah yang semakin banyak, tarif juga yang semakin ketat, ya, kompetisi yang satu sama lainnya semakin kuat, ya, sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang di bawah UMP. Ya. Coba bayangkan, mereka sudah bekerja sejak lama, 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba mereka nggak punya pekerjaan, tiba-tiba mereka jadi ojol, gitu ya. Artinya hal ini harus ada solusi. Betul. Nah, solusinya adalah kenapa enggak batas usia minimum mereka dihapuskan, yang tadi yang 30 tahun, yang 35 tahun itu dihapuskan, sehingga mereka juga masih bisa batas usia kerja. Nah, ya, dengan dengan ini memungkinkan semua bisa bekerja untuk bisa mendapatkan otomatis mereka punya pengetahuan, ya, punya kebijakan. Nah, pekerjaan yang mereka bisa lakukan bisa banyak.
ya, pekerjaan misalnya sebagai konsultan, ya, sebagai instruktur, ya, sebagai gurunya, ya, sebagai bahkan yang nggak menggunakan fisik ya, misalnya call center ya, dia customer support, customer service ya. Nah ini mereka bisa lakukan sebetulnya, dan rata-rata dari mereka itu kan juga masih sangat produktif. Sayang gitu usia mereka hanya untuk ojol, padahal mereka semua punya pengalaman, dan tadi semakin lama juga mereka semakin bijak. Nah ini bisa dibutuhkan bagi kalangan muda ya, antara tadi kalangan muda yang memiliki kemampuan dan ini ada kebijaksanaan ya yang bisa diberikan oleh mereka ini. Nah ini kan bisa jadi suatu sinergi yang sangat kuat. Nah, untuk itu kenapa kita memiliki program untuk mencabut batas usia kerja ya, batas minimum tadi itu karena itu. Tetapi perlu diingat bukan batas minimum yang usia 18 tahun ya, ya karena kita nggak boleh juga mempekerjakan pekerjaan gitu kan. Jadi bukan yang di bawah ini, tetapi batas usia kerja maksudnya yang tadi yang 30 tahun. Iya betul, di atas 30 tahun. Karena sampai sekarang juga masih berlaku 35 tahun yang maksimal. Ya, yang kata-kata kan kalau di pengumuman iklan pekerjaan gitu kan, dibutuhkan ini ya. Usia harus sekian. Kita juga ingin kalau bisa sih kesempatan ya, antara laki dan perempuan itu perempuan. Kita kalau bisa juga tidak ada diskriminatif terhadap kalangan disabilitas ya. Kalangan disabilitas juga mereka ingin berkontribusi gitu ya. Mereka ingin juga mendapatkan penghasilan, kesejahteraan. Maka dari itu untuk kalangan disabilitas untuk BUMD kita punya kuota 2%. Nah untuk swasta 1%. Kita ingin dorong nih kalangan disabilitas juga bisa untuk bekerja untuk membangun Jakarta ini. Lanjut lagi Pak ke program Jakarta Internet Exchange. Ya, jadi Jakarta Internet Exchange itu kenapa kita memiliki pemikiran kita ingin membuat yang namanya Jakarta Internet kita masuk ke dunia modern ya, tetapi kita ingin menyeimbangkan modernisasi dengan kecerdasan budaya kita. Jadi ini nggak akan hilang, tetapi ini justru menjadi fondasi untuk membangun masa depan. Nah, modernisasi sekarang sudah di dalam dunia digital. Untuk meningkatkan kesetaraan, kita menggelar internet gratis untuk seluruh rumah di Jakarta. Kita harus pagari ini ya, sehingga konten-konten positif lah yang masuk ke rumah warga Jakarta. Nah, untuk itu kita pengen ada satu pintu. Nah, makanya untuk jaringan di Jakarta kita buat yang namanya Jakarta Internet Exchange ya. Jadi para warga Jakarta untuk bisa mengakses konten-konten yang ada di Jakarta, konten misalnya e-government. Nanti di sana di Jaki, Jakarta Kini ya. Saat ini kan Jaki ini menjadi super apps ya. Kita akan lengkapi, kita akan sempurnakan semua aplikasi terkait sendi-sendi kehidupan ada di sana, pendidikan, kesehatan, transportasi, ya, sampah nanti ya, bagaimana ini jadi ekonomi sampah nanti ada di situ, sehingga masyarakat mudah untuk mengakses itu. Nah, karena tadi satu pintu ya, kita punya teknologi DNS filter yang tadi bisa memilah konten-konten mana yang positif yang bisa masuk ke warga Jakarta, mana yang negatif kita filter ya, karena nanti berbasis AI ya dia akan cerdas ya. Ada muncul lagi situs-situs yang berbau pornografi atau judi online, itu nanti bisa difilter dengan teknologi itu. Nah, Jakarta Internet Exchange ini juga berfungsi ya, yang bahkan lebih penting ya. Kalau misalnya ada sesuatu sabotase, ada misalnya kabel laut yang putus, ya, koneksi ke luar negeri yang nggak bisa lagi gitu ya. Nah, tetap semua
warga Jakarta tetap bisa mengakses konten-konten e-government-nya DKI Jakarta. Ya, karena kita menggunakan Jakarta Internet Exchange ini, ya. Jadi kita rutenya, trafficnya itu nggak keluar dulu, balik lagi ke Jakarta. Ya. Jadi semua ada di dalam Jakarta. Jadi kalau yang terputus di luar itu bisa nanti semua terkoneksi di dalam Jakarta. Nah, kita juga ingin data center yang ada itu ada di Jakarta juga. Ya, kan di sini sudah ada tempat-tempat yang hyperscale, yang skalanya sangat besar, ya, sehingga konten e-government kita masuk di sana, konten-konten yang sangat strategis masuk di sana. Nanti backupnya itu saat ini kan PDN ada di Cikarang, ya, nanti juga ada di IKN, ya, itu sebagai backupnya. Tetapi kita juga punya data recovery centernya, tempat-tempat yang nggak terpengaruh oleh gempa, oleh banjir dan lain-lain. Ya. Dan itu kita tidak umumkan ke pihak-pihak lain. Ya, karena kalau diumumkan ini bahaya, kalau ada sabotase, semuanya dihancurkan, itu bahaya. Khusus untuk data-data yang sangat strategis itu harus dimasukkan ke pusat data tertentu. Jadi nggak di PDN, tetapi pusat data tertentu. Dan itu tempatnya itu juga harus dirahasiakan, ya. Karena ya kita nggak mau ada hal-hal, ya, pihak-pihak luar yang ingin misalnya tadi mau menjatuhkan, sabotase, ya, ini tetap terjaga. Itu sebetulnya kunci dari ini semua. Oke, baik Pak. Mungkin segitu dulu kali ya Pak. Ya, aku baik. mau ngucapin terima kasih Terima banyak. kasih, ya, terima kasih. Semuanya luar biasa. Terima kasih banyak. Sukses ya Mas. Terima kasih. Oke teman-teman, segitu pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sudah aku wakilin. Kalau ada yang mau tanya-tanya lagi, boleh nanti bisa langsung DM atau bisa langsung komen di video ini. Bapak terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Sukses selalu, semangat.